Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malam hari ini kita coba untuk mendalami salah satu gelar Yesus, yaitu Alfa dan Omega. Gelar ini hanya kita dapatkan dalam kitab Wahyu. Ada dua teks utama. Yang pertama adalah Wahyu pasal 22 ayat 13. Kalau ada yang punya kitab suci, mungkin bisa sekalian dilihat. Wahyu pasal 22 ayat 13. Di sana kita baca, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu yang paling lengkap. Sementara kita lihat teks utama yang lain dalam kitab Wahyu, yaitu pada pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Di sana tidak selengkap seperti yang ayat 13 pada pasal 22 tadi, tetapi di situ juga kita temukan Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi sedikit berbeda. Kalau yang tadi lengkap, tidak ada sisipan apa-apa. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau kita lihat lagi ayat yang lain yang tidak selengkap pasal 22 ayat 13 tadi. Pasal pada kitab Wahyu, karena ini hanya ada dalam kitab Wahyu memang. Kitab Wahyu pasal 2, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Ayat 8, 8b lah, mulai dari permulaan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, tambahan ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Kalau ayat 8 pada pasal 1 tadi mungkin kurang tegas. Tapi pada pasal 2 ayat 8b ini, dengan keterangan yang telah mati dan yang hidup kembali, itu menunjukkan dengan cukup jelas bahwa yang dimaksudkan oleh gelar itu adalah Yesus. Tentu Yesus yang sudah wafat dan hidup kembali. Lalu masih dalam kitab Wahyu, kembali ke pasal 1 tadi, ayat 17 sebetulnya juga menyinggung soal gelar yang sama itu. Pasal 1 ayat 17 menjelang akhir ayat itu. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.
dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka di situ juga disinggung tentang kematian dan kehidupan Dia yang diberi gelar yang awal dan yang akhir itu. Lalu masih dalam kitab Wahyu, pasal 21 ayat 6, saya sengaja menunjukkan semua yang terkait dengan gelar itu supaya kita mempunyai gambaran yang cukup. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Di sana kita baca juga, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sekarang kita lihat jejak gelar ini di dalam Perjanjian Lama, kita menemukannya di dalam kitab Nabi Yesaya. Coba kita buka kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi kita temukan lagi di sana bukan Alfa dan Omega, tapi yang terdahulu dan yang terkemudian. Lalu kita lihat lagi masih dalam kitab Nabi Yesaya, pasal atau bab 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah, itu kita coba jelajahi teks-teks yang mencantumkan atau yang memuat gelar yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Lalu pada kitab Wahyu tadi ada Alfa dan Omega. Kita tahu Alfa dan Omega itu adalah abjad atau alfabet bahasa Yunani. Jadi kalau kita mau sesuaikan dengan bahasa Indonesia, ya berarti A dan Z. Karena alfabet atau abjad Indonesia kita kenalnya dari A sampai Z. Abjad permulaan adalah A dan abjad terakhir adalah Z. Itu beberapa pengertian awal sebelum kita masuk kepada apa makna dari gelar itu. Karena Saudari Tres yang menemukan tema ini, maka saya sudah berkomunikasi juga dengan Saudari Tres, apa yang
terpikir dan apa yang diharapkan dari tema ini sehingga kita pilih untuk kita dalami malam hari ini. Lalu dia menunjukkan kepada saya bahwa dalam buku Ruah, buku bacaan dan renungan dari penerbit Dioma Malang dari Kongregasi Ordo Karmelit, OKARM, pada hari ini memang sebelum Mazmur tanggapan dan doa pembuka untuk perayaan hari ini, ada ditulis di sana bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dalam tahun B, bacaan liturgi, kalender liturgi, bacaan kedua itu, kalau hari ini kan bacaan keduanya dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15. Tapi pada kalendarium tahun B yang akan kita masuki mulai minggu pertama Advent, minggu depan, kita akan masuk ke lingkaran tahun B. Itu untuk perayaan hari ini, bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu dan salah satu ayat di dalamnya adalah persis mengenai tema kita hari ini, yaitu Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang kemudian. Memang bacaan itu atau kutipan itu terkait erat dengan perayaan hari ini, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan hari ini selalu dibacakan atau dirayakan sebelum pergantian kalendarium tahun liturgi. Karena minggu pertama Advent itu menjadi sekaligus awal dari kalendarium tahun liturgi. Maka minggu terakhir sebelum minggu pertama Advent itu selalu dirayakan sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Dan sebagai akhir dari sebuah siklus, sebuah putaran waktu, maka perayaan hari ini memang mengingatkan kepada kita tentang apa yang di dalam kitab suci disebut dengan akhir zaman. Tentu saja akhir kalendarium liturgi lingkaran tahun A itu bukan akhir zaman, tetapi pergantian siklus waktu ini mengingatkan kepada kita akan apa yang diajarkan oleh Tuhan juga tentang akhir zaman. Jadi pergantian waktu mengingatkan kita kepada kita orang beriman tentang akhir zaman. Dan oleh karena itu, gelar Alfa dan Omega itu setiap kali memang menjadi relevan. Allah, Tuhan adalah asal usul hidup kita. Maka dia adalah awal, dia adalah alfa, dia adalah yang terdahulu. Tetapi Allah juga adalah tujuan akhir kehidupan kita ini. Maka dia juga adalah Omega. Dia adalah yang terkemudian. Dia adalah yang terakhir. Secara singkat ini berarti ingin menegaskan bahwa Allah
merangkum hidup kita. Kita berasal dari Allah dan berakhir di dalam Allah. Juga mengingatkan kepada kita orientasi hidup kita yang sebenarnya. Sehingga dalam perziarahan ini kita tidak kehilangan arah. Allah adalah tujuan akhir hidup kita ini. Karena dalam perziarahan ini ada kemungkinan bahwa kita menjadi kurang fokus atau bahkan mungkin juga salah fokus atau menyimpang dari tujuan akhir hidup kita. Karena macam-macam situasi, karena macam-macam alasan seperti yang tadi sudah diungkapkan di dalam doa. Karena kesulitan, karena penderitaan, tapi mungkin juga karena kenyamanan hidup. Karena sudah enak, maka kita terbuai, tenggelam, dan akhirnya kita hanya memusatkan perhatian kita, hanya melihat apa yang sekarang ini sedang kita hadapi. Kita melupakan bahwa kita sedang menuju ke tujuan akhir hidup kita. Jadi sebenarnya gelar Alfa dan Omega itu mau menegaskan bahwa Allah merangkum sejarah keselamatan kita mulai dari awal mula, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kehadiran dan pemeliharaannya atas kehidupan kita tidak pernah alpa, tidak pernah berhenti. Maka yang menjadi tantangan kita memang adalah bagaimana dalam hiruk pikuk kehidupan ini, dalam kesibukan kita sehari-hari dengan segala macam warna dan nuansanya. Bagaimana Allah yang adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian itu, tetap dapat kita alami, tentu secara iman, bukan pengalaman melulu manusiawi semata-mata. Walaupun pengalaman manusiawi tentu saja juga akan menguatkan dan menunjukkan kepada kita. Dan karena itu sebentar saya mau cerita sedikit kesaksian seorang yang berada di dalam pergumulan yang sangat berat terkait dengan pengalaman hidup mengenai anaknya yang pada suatu saat benar-benar mengundurkan diri dari segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan iman. Karena pengalaman hidup yang sangat sulit dia cerna, sangat sulit dia terima. Ceritanya adalah ketika dia memulai bisnisnya sebagai seorang muda yang penuh semangat. Dan kemudian dalam perjalanan waktu dia ditipu oleh rekan bisnisnya
yang adalah orang seiman. Bahkan lebih daripada sekedar orang seiman, yang juga sangat aktif di dalam kegiatan menggereja. Sangat dikenal baik. Sehingga bagi anak muda itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan yang sangat sulit dia terima, bahwa yang menipu dia adalah orang seiman yang sangat rajin dalam kehidupan menggereja. Akhirnya dia betul-betul mengundurkan diri dan tidak mau lagi tahu hal-hal yang terkait dengan kegiatan iman. Orang tuanya bingung untuk mendampingi, bingung untuk membuat dia bisa kembali lagi seperti semula. Dan karena itu yang mereka bisa buat adalah mendoakan dia saja. Karena berbicara dengan dia tidak mau dengar lagi. Dia betul-betul patah arang dengan urusan yang terkait dengan iman. Tapi itu belum cukup, karena kemudian orang tuanya yang menyokong dia dalam bisnisnya itu, suatu ketika mendapat orderan dari seorang klien yang cukup besar. Dan orang tuanya sangat bersemangat karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menyokong dia. Tetapi yang terjadi adalah orderan yang sudah dipesan itu dibatalkan oleh yang telah memesannya. Dengan alasan bahwa menantunya telah menawarkan orderan yang sama dan karena itu dia tidak mungkin menolak. Sehingga lagi-lagi pengalaman pahit yang sudah terjadi itu harus dihadapi kembali, walaupun tidak langsung dihadapi oleh orang muda itu, tetapi oleh orang tuanya. Nah, yang kemudian di-sharingkan oleh orang tua itu adalah dia berdoa pada Tuhan tentu saja, tapi juga dengan memohon bantuan Bunda Maria. Dan doanya sungguh-sungguh sangat konkret. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu anak saya sedang berada dalam keterpurukan. Dan sekarang ketika dia mulai mencoba bangkit, sekali lagi harus menghadapi ini. Saya cuma percaya bahwa Tuhan punya 1001 jalan. Dan karena itu, orderan yang sudah disediakan ini, saya persembahkan kepadamu, entah bagaimana caranya, tapi saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat. Sesudah itu, dia kembali ke rumah, dan karena seharian itu memang dia memutuskan untuk tidak menerima kontak dari siapapun, maka ketika dia sampai di rumah ternyata chat WA itu sudah banyak sekali.
Dan salah satu di antaranya adalah orang-orang yang mengorder persis barang yang telah dibatalkan oleh yang mengorder pertama itu. Bukan satu orang, tetapi seluruh orderan itu tertutupi, tidak kurang, tidak lebih. Dan itu bagi dia adalah suatu pengalaman yang menunjukkan bahwa janji Tuhan tentang penyertaannya itu adalah hal yang nyata sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan Allah sebagai Alfa dan Omega, bagi orang itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat nyata. Bagaimana mungkin suatu orderan yang sudah dibatalkan kemudian bisa ditebus kembali, bukan oleh orang yang sama, bukan dengan jumlah yang sama, tetapi seluruh orderan itu tertutupi. Jadi dia menceritakan itu kepada anaknya yang sudah patah arang itu, dan anaknya hanya tersenyum, tidak memberikan tanggapan apa-apa, tetapi dia percaya bahwa anaknya menyimak pengalaman itu. Dengan ini mungkin juga akan saya akhiri penyampaian saya. Mungkin hal-hal yang lain yang belum sempat saya sampaikan tadi nanti kita bisa lanjutkan pada tanya jawab kalau ada. Demikian, terima kasih. Ya, Ning, terima kasih Pastor. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing. Silakan. Baik, Pastor. Ini seperti isinya agak bermasalah tadi di sini. Pastor, ada pertanyaan yang masuk. Ya. Ada dua sih sebenarnya pertanyaan, Pastor. Ini ada yang bertanya bagaimana kita harus bersikap agar kita benar-benar mencari Tuhan, tidak sekedar ikut-ikutan ataupun kalau perlu saja. Kan banyak tuh pastor yang cari Tuhan hanya karena ya ada kebutuhan, terus tiba-tiba cari Tuhan. Bagaimana kita membangun iman kita supaya kita benar-benar mencari Tuhan dengan benar, dengan cara yang benar. Dan pertanyaan kedua mungkin nanti pastor setelah pertanyaan pertama dijawab. Silakan pastor. Baik, terima kasih. Ya, memang hidup beriman tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pribadi seperti yang tadi saya ceritakan dalam kesaksian itu. Tetapi pada saat yang sama juga, mungkin ada orang yang mengatakan, aduh, saya belum punya pengalaman pribadi itu. Nah, itulah persis pergumulannya. Mungkin saya bisa menyampaikan tipsnya, tapi pada akhirnya sekali lagi harus kembali kepada diri masing-masing. Karena pengalaman pribadi itu akan semakin menguatkan apa yang kita dengar dari kesaksian orang lain, apa yang kita baca di dalam kitab suci. Sehingga kebenaran janji Tuhan itu memang sesuatu yang kita alami secara pribadi. Dan itu menjadi tantangan bagi setiap kita untuk menemukan itu di dalam pengalaman hidup kita. Tapi memang dituntut kepasrahan. Saya mau cerita tentang pengalaman seorang yang baru-baru juga sharing dengan saya. Dia ikut kursus evangelisasi pribadi, CAP.
Padahal dia sendiri juga sudah kemana-mana di Indonesia ini untuk memenuhi undangan, menyampaikan kesaksian, menyampaikan firman. Tapi dia dengan rela mau ikut CAP itu, kursus evangelisasi pribadi. Dia bercerita bahwa dia sungguh-sungguh bekerja keras, bahkan kadang-kadang kurang tidur juga karena memang bahannya banyak. Beberapa buku harus dibaca, harus diringkas, dan kemudian bekerja di dalam kelompok. Dia sendiri sudah termasuk senior, kalau tidak mau dikatakan sudah masuk usia lansia. Dan dalam kelompoknya dia bersama dengan orang-orang muda. Nah, dia bercerita bahwa dialah sebenarnya yang paling siap dari antara anggota-anggota kelompok itu. Artinya dia yang menyiapkan semua. Menyiapkan PowerPoint, menyiapkan semua yang diperlukan. Kemudian tibalah saat ujian, saat tes, dan dari kelompok itu ternyata dia yang dinyatakan tidak lulus. Alasan yang disampaikan kepadanya adalah bahwa dia kurang rendah hati. Dan dia merasa betul-betul hancur. Karena alasan dia tidak lulus adalah karena mereka penilainya merasa dia kurang rendah hati. Saya juga merasa bagaimana ujian tertulis, ujian kesaksian seperti itu bisa dijatuhkan hanya dengan penilaian kurang rendah hati. Tetapi kemudian dia dalam pergumulan menemukan, minta maaf ini mungkin saya cerita juga mengenai yang terjadi akhir-akhir ini. Dia mengatakan, saya belajar dari NM, Nikita Mirzani. Ketika dikatakan atau bahkan diejek dengan sebutan yang kita tahu itu, dia bukannya marah, balas mencaci maki, mengangkat keburukan orang lain, tapi dia justru menjadikannya sebagai hampir seperti lelucon. Dia mengatakan, salah kalau saya dikatakan mantan. Saya masih seperti yang kalian sebut. Dan dia sendiri yang saya ceritakan tadi itu mengatakan, saya sekarang bicara, katakan kepada mereka, saya bukan kurang rendah hati, tapi saya sombong. Terlalu halus kalau dikatakan rendah hati. Saya sombong. Tetapi saya tetap merasa kecewa sebenarnya karena faktor yang membuat saya tidak lulus itu adalah penilaian kurang rendah hati. Dan dalam percakapannya dengan saya, kemudian saya mengingatkan pada cerita tentang wanita Sirofenisia yang meminta kepada Yesus supaya anak perempuannya disembuhkan. Saya pastikan kita tahu cerita itu. Ketika Yesus mengatakan, salah satu tanggapan Yesus adalah tidak layak
roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Itu adalah kata yang sangat kasar, saya kira bukan hanya dalam bahasa aslinya, tapi juga dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana orang seperti itu bisa berjumpa dengan atau bisa melihat pengalaman kehadiran Allah di sana? Sulit kita bayangkan ya. Jadi kepasrahan itu, dan saya selalu mengatakan jangan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Mengapa ini Tuhan? Karena kalau kita bertanya seperti itu, kita minta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari kita bertanya, apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan dengan ini semua? Lalu kita membuka hati dan pastikan bahwa Tuhan akan memberikan jawabannya, entah dengan cara apa. Karena Tuhan tahu pergumulan kita, dan Tuhan tahu jawaban yang kita perlukan. Mungkin agak panjang saya ceritakan, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kita menghidupi iman kita. Saya kembalikan. Baik, Pastor. Terima kasih. Ini ada yang mau kasih kesaksian juga. Sekalian sepertinya mau ngobrol juga nih, Pastor. Pak Yosef, silahkan Pak pertanyaannya. Tanyakan langsung saja ke Pastor. Ini mantan Mudika dari Mariso, Pastor. Sempat interaksi banyak dengan Pastor dulu. Waduh. Silahkan Pak Yosef, silahkan di-unmute. Pak Yosef ya? Ya, selamat malam Pastor. Saya Pak Yosef Palulun ya. Ya, selamat malam Pak Yosef. Mudika Mariso ya, Santo Yakobus. Gak rasa tua ini karena Mudika ini yang bicara. Ya, tadi kita sudah sempat tempat Pastor sudah sempat tanyakan bahwa manusia atau kita manusia ini kan berasal dari Allah, ya, berasal dari Allah yang adalah Omega, dan tujuan hidup akhir manusia pun kembali kepada Allah, yaitu Omega. Jadi berasal dari Allah Alfa dan berakhir kepada Allah Omega. Bagi kita yang percaya mungkin sudah memahaminya, tapi beberapa orang di luar sana yang mungkin belum paham masalah ini, bagaimana pemahaman ini? Itu pertanyaan saya, Romo. Bagaimana bagi mereka yang tidak yakin, percaya tentang Alfa dan Omega ini? Ya, ini memang tidak begitu mudah untuk menjawabnya, karena kita kan pasti bertolak dari iman. Jadi kalau kita tidak mengimani, lalu memang menjadi tidak begitu mudah juga dan tidak begitu sederhana untuk menjelaskannya. Mungkin yang pertama saya mau sedikit beralih dulu. Istilah Alfa dan Omega ini kan ternyata umum juga. Saya tadi baru baca bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa didalami, dikenali dari istilah ini, Alfa dan Omega, dan masih satu lagi Beta. Tapi kita tentu tidak berbicara pada pengertian ini. Makanya tadi kan langsung saya mulai dengan kitab Wahyu, karena kitab Wahyu lah yang mencatat istilah itu, Alfa dan Omega. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Nah, kalau kita mau bicara kepada mereka yang tidak mengimaninya, mungkin kita pakai bahasa sederhana saja, bahasa sehari-hari, yaitu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Allah yang menciptakan kita, dan Allah juga yang menerima kita kembali sesudah kita mengakhiri kehidupan ini. Saya kira dengan
ungkapan sederhana itu, walaupun barangkali mereka tidak mengenal istilah alfa dan omega, kalau selama dia percaya kepada dia yang menjadi asal usul manusia dan menjadi tujuan akhir manusia, apapun namanya, saya pikir dia bisa mengerti. Apakah dia percaya atau tidak, ya itu berpulang kepada masing-masing juga. Mungkin begitu Pak Yosef, mungkin tidak memuaskan, tapi saya tidak menemukan cara untuk menyampaikan penjelasan atau jawaban kepada khalayak umum. Ya, setuju Romo, setuju dengan jawaban Romo barangkali bahwa ini kembali juga kepada pribadi masing-masing. Ya. Kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, tugas kita memang hanya mendoakan saja bagaimana agar supaya kita manusia ciptaan Allah ini bisa menyadari untuk mengakui dan mensyukuri bahwa kita memang ini adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah, dan semoga banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan untuk mengalami kebahagiaan kekal sebagai tujuan akhir kita sebagai umat beriman, sebagai umat percaya untuk hidup bahagia dan kekal. Saya dari Romo. Baik, terima kasih. Silakan. Baik. Adakah lagi yang mau sharing ke kita, teman-teman? Di sini ada yang mau sharing? Dari Kuala Lumpur mungkin? Atau yang dari mana nih? Dari Malili mungkin ada, atau dari Makassar, Batam? Ada yang mau sharing? Mungkin. Siapa tadi? Adakah yang mau sharing? Tadi kayaknya ada yang bersuara. Bu Dorce mungkin mau sharing. Ya, selamat malam, Pastor. Selamat malam, Bu Dorce. Ya, saya rasa tadi tersentuh sekali dengan sharing-sharing itu yang Pastor ceritakan bahwa di perjuangan seorang ibu yang hadapi anaknya yang down sekali, iya, memang kadang-kadang kita dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, kita betul bisa goncang iman. Lalu ini yang supaya bisa teguh seperti ibu itu, kira-kira apa triknya itu, Pastor? Saya senang sekali bahwa ibu itu, ya tadi kan dalam doanya ya, pasti juga kuat imannya itu. Tapi sampai teguh begitu, kan bertubi-tubi katakanlah, walaupun baru 2 sih, tapi agak berat itu perjuangannya. Nah, kalau Pastor lihat dari pengalaman ibu itu, apa yang membuat ibu itu begitu? Pertama memang kepercayaan penuh ya bahwa ya ada latar belakang yang sedikit mengganggu. Yang pertama tentu kepercayaan penuh bahwa dalam kebuntuan Allah selalu mempunyai cara. Nah, itu persis, tapi itu persis yang biasanya sulit toh. Ketika kita berhadapan dengan masalah seperti itu, yang terjadi biasanya justru kita gelap. Kita tidak tahu lagi mau bikin apa. Bahkan juga untuk berdoa pun sudah tidak bisa lagi. Nah, barangkali persis di situ yang
sudah masalah. Nah, dalam hal ini tentu setiap kita memang punya kondisi masing-masing. Ada orang yang sangat cepat panik, bingung. Dan dalam keadaan seperti itu kan ya macam-macam yang bisa dibuat. Kadang-kadang justru yang tidak dibuat adalah bersimpuh di depan Tuhan. Nah, itu memang start pertama pasti sudah menjadi sulit karena dalam keadaan menghadapi masalah berat persis itu yang menjadi pergumulan. Tetapi dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan siapapun yang mempercayakan diri kepadanya, maka seperti cerita tentang ibu tadi itu, dia betul-betul ya merasa tidak tahu lagi karena dia mencari bantuan orang yang dikenal, juga mereka tidak memberikan tanggapan yang positif. Akhirnya ya dia pikir tinggal Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar. Walaupun dia sendiri tidak tahu bagaimana akan terjadi itu, tapi dia tahu bahwa Tuhan mendengarkan dia, Tuhan tahu masalahnya, dan dia percaya bahwa dia tidak akan dibiarkan dalam masalah itu sampai dia harus meninggalkan Tuhan. Saya kira itu yang paling penting, percaya bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dan dia berdoa supaya dia jangan meninggalkan Tuhan. Itu yang jauh lebih konkret saya kira doanya. Tuhan tidak meninggalkan dia, tapi manusia kan bisa merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Begitu mungkin Ibu Dorce. Halo. Ya, terima kasih Pastor. Baik, terima kasih Bu atas ini pertanyaannya. Bagus membuka kita ya. Ada tahu lagi yang mau sharing? Saya buka untuk yang mau sharing. Saya bisa sharing sedikit lagi barangkali. Boleh. Boleh. Oke. Nah, ini mungkin sedikit di luar dari skop pembicaraan kita. Yang hanya saya mau katakan bahwa betul kalau kita menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, jadi jangan kita bertanya kenapa Tuhan, tapi bagaimana dan apa maksudmu Tuhan. Saya ini adalah termasuk spesial lah. Jadi karena pekerjaan pindah sana pindah sini. Jadi saya dari Makassar, terus di Makassar juga pindah-pindah paroki dari Mariso ke ke Andalas, terus ke Maria Bunda ke Kare, paroki Kare, terus masuk ke Batam, ke Kalimantan, ke Jakarta dan seterusnya. Saya setiap daerah yang saya masukin selalu saya mencari Tuhan dengan cara menanyakan gereja itu di mana. Pertama gereja, saya tanya gereja. Oh Bapak Kristen ya? Saya bilang ya, saya Katolik. Di mana ada gereja yang terdekat di sini dan siapa yang bisa saya hubungi? Nah, dengan begitu banyak orang yang membantu. Jadi cara-cara Tuhan itu memang luar biasa. Memperkenalkan dengan si A, si B, terus akhirnya saya menemukan gereja dan saya mendapatkan saudara seiman. Dengan begitu kita saling menguatkan. Jadi tadinya yang mungkin kita anggap sulit, itu bisa jadi mudah, dan Tuhan memang punya banyak cara memberikan kita pertolongan, bantuan, bahwa ketika kita berserah dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Saya beberapa kali tersesat di beberapa tempat, termasuk saya pergi ke luar negeri, ke Belanda dan ke Jepang. Saya juga mendapatkan informasi itu karena saya menanyakan di mana gereja, dan saya dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman sepengharapan. Itu pengalaman iman saya. Jadi berserah kepada Tuhan, jangan tanya kenapa Tuhan, tapi apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan supaya saya tidak tersesat. Jadi itu sering saya, Romo. Terima kasih.
Terima kasih. Menguatkan ya Pak. Itu hal yang banyak dialami. Selain Pak Yosef, saya juga sering mengalami hal seperti itu. Saya buka lagi satu orang yang mau sharing. Kalau ada yang mau share atau bertanya, silahkan. Mungkin Pak Darius. Bisa dari nenek. Oh, Pak John ya. Iya, silahkan. Suaranya belum bagus. Iya, Pater bisa. Ya. Iya, Pak John, silahkan. Iya. Silahkan Pak. Oh, itu termute itu. Aktifkan lagi speakernya, tadi termute. Oh, keluar ya, kayak sinyal, sepertinya sinyal. Oke, yang lain mungkin yang mau sharing ada? Pak John masih ada dalam. Mungkin Pak sudah John. bisa? Iya, Belum? silakan Pak John. Oke, siap Pak John, boleh. Iya, baik. Shalom, Pater Willy. Ya, saya perkenalkan, saya John, Ya, Pak. pekerja migran dari Indonesia yang sekarang tinggal dan bekerja di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oh iya, sudah seperti orang Malaysia. Iya, baik. Terima kasih, Pater. Silakan. Ya, tema hari ini sangat baik dan sangat tepat untuk saya dan teman-teman yang masih berada di perantauan, terutama di Malaysia. Tema malam ini mengajarkan saya dan teman-teman supaya kami bisa mengerti tentang apa yang dikatakan di Wahyu 22 ayat 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saya bicara kepada Pater pada malam ini bahwa sepanjang perjalanan hidup saya, terutama di perantauan, banyak sekali mengalami kegagalan dan kegagalan. Banyak pergumulan, banyak ketidaktentuan dalam pekerjaan, situasi, keluarga, dan sebagainya. Malam ini saya sudah mulai mengerti bahwa selama ini fokus kehidupan saya itu karena tidak mengerti apa itu Alfa dan Omega. Bahwa sesuai dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Pater tadi, Alfa adalah yang pertama. Artinya, mungkin saya boleh simpulkan di sini bahwa sebelum memulai sesuatu ataupun pekerjaan ataupun suatu perjalanan, maka seharusnya saya harus berdoa, saya harus bersyukur, saya harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa oleh karena belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan menempatkan saya saat ini. Kemudian sepanjang perjalanan juga sepertinya saya tidak mengandalkan Tuhan, saya tidak membawa Tuhan bersama, yang akhirnya kejelasan di dalam akhir hidup meskipun belum berakhir, tetapi kegagalan itu mengatakan bahwa sebenarnya
kehidupan itu berakhir karena ketika saya tidak fokus untuk terus mengucap syukur, untuk terus berdoa kepada Tuhan yang saya imani, yang saya percaya. Seperti itu, Pater. Kemudian, malam ini sangat mengajar kepada kehidupan saya yang seterusnya bahwa Alfa dan Omega itu harus menjadi fokus kehidupan pada sisa-sisa perjalanan ataupun ziarah hidup saya. Seperti itu, Pater. Mungkin kegagalan-kegagalan yang saya alami selama ini adalah karena saya tidak mengerti apa itu Alfa dan Omega di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya. Seperti itu, Pater. Baik, Pak John. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Pastor, mungkin yang terakhir minta nasihat untuk kita. Seperti Pastor tadi bilang, bahwa Yesus adalah Alfa dan harus menjadi akhir dari tujuan hidup kita. Mungkin sedikit nasihat Pastor untuk menguatkan kita ini sampai ikut streaming, cari Tuhan terus, cari Tuhan. Dari pastor atau dari pastor untuk mempertahankan bahwa Alfa dan Omega dalam hidup kita itu tetap adalah Yesus, supaya ada masalah seperti sekarang corona tetap kuat. Terima kasih, Pastor. Ya, baik. Jadi pertama tadi saya sudah coba untuk mengingatkan supaya kita tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa ini Tuhan, apa dosa saya? Mungkin kita tidak menyadari bahwa dengan pertanyaan itu kita minta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tapi kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu? Apa kehendakmu dengan membiarkan hal ini terjadi pada saya? Sehingga kita mencari jawabannya dan membuka hati kepada Tuhan, bukan menuntut Tuhan untuk menjawab mengapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tunggu-tunggu sebetulnya, saya sisakan tadi tidak sampaikan dalam permenungan itu, yaitu Yesus itu adalah awal dan akhir. Lalu di antara ini bagaimana? Iya, Pastor, itu tuh tengah-tengahnya jangan sampai bolong. Nah, tidak lama lagi kan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan dia diperkenalkan dengan nama Immanuel, Allah beserta kita. Jadi di antaranya itulah sebenarnya yang mesti kita terus-menerus gali dalam pengalaman hidup kita, bahwa Allah menyertai kita. Bahkan kemudian ketika Yesus meninggalkan para murid, kan dia berjanji juga untuk menyertai mereka dan kita semua yang percaya hingga akhir zaman, hingga Omega itu. Jadi ya tinggal bagaimana kita benar-benar percaya pada janji Tuhan itu. Tidak membiarkan keraguan merasuki pikiran kita, merasuki hati kita, merasuki perasaan kita. Itu dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan, supaya juga dalam masa pandemi ini, ya kita tahu banyak kesulitan yang muncul, tetapi sekali lagi kan akhirnya yang memelihara hidup kita tetaplah Tuhan sendiri yang adalah Alfa dan Omega, dan yang dalam diri Yesus Kristus itu menyertai kita. Jadi kenapa mesti ragu-ragu, kenapa mesti takut-takut, kenapa mesti khawatir dan cemas, sehingga kita menjadi bingung sendiri, tidak tahu lagi harus berjalan bagaimana dan menuju kemana. Padahal kita tahu tujuan kita adalah Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki bahwa
ini sedikit kesaksian pribadi mengenai masa pandemi ini. Saya kan sudah 60 tahun ke atas, sudah tergolong rentan. Tapi saya mengatakan, ya itu kan kita tidak tahu. Kalau bukan pandemi ini mungkin ada yang lain, tapi itu kan semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi ya tidak usah kita khawatir berlebihan lah. Apapun yang terjadi, semuanya diatur oleh Tuhan. Begitu. Baik, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Sudah memberikan waktu untuk kita. Suara saya sepertinya mantul ya? Enggak. Tidak. Itu aja. Kami dari PDKK Santo Palopo berterima kasih banyak, Pastor, atas kerjaannya yang berikan kita firman, menguatkan kita semua yang hari ini sudah lesu, banyak kesibukan, udah mungkin pada takut karena corona. Hari ini dengan firman dari Pastor kita bisa menjadi kembali tujuan hidup kita dan apa yang menjadi penyelenggara hidup kita adalah Tuhan Yesus. Pastor, untuk sekarang kajian juga Pastor boleh kasih kita doakan kita terus dan kita berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenalkan dirimu melalui Wahyu Yohanes. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Semoga melalui permenungan kami malam hari ini, sharing dan saling meneguhkan dalam pendalaman kami malam hari ini, kami semakin diyakinkan bahwa di dalam Engkau kami tidak perlu khawatir akan apapun, termasuk akan apa yang akan terjadi besok, akan apa yang akan kami makan besok. Karena tidak ada peristiwa hidup kami yang terjadi di luar penyelenggaraan. Maka biarlah kami mengandalkan Engkau semata-mata, karena ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, maka kecemasan, kekhawatiran dan ketakutanlah yang selalu menghantui. Semoga dengan berpegang teguh pada janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami hingga akhir zaman, kami tidak berpikir sedetik pun untuk meragukan penyertaan dan perhatian serta Mu yang selalu menyertai ada di tengah-tengah kami. Berkatilah kami semua. Semoga lewat kesempatan malam hari ini rahmat-Mu memenuhi kami, dan karenanya kami dapat diteguhkan lagi untuk melanjutkan persiaran hidup kami sesuai dengan kondisi kami saat ini masing-masing, sebagai perantau, sebagai peziarah, sebagai orang asing di negeri orang. Kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Baik. Penuhilah kami dengan iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan cinta kasih yang tergoyahkan, supaya kami semakin dipersatukan dengan karya penyelamatan melalui Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama-sama. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa berada di dalam lindungan, pemeliharaan dan naungan Allah yang Maha Kuasa melalui berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.